nomor 3 apa? Abang. A ya, A. Mereka berdoa, ya ini ya. Mereka berdoa di tikungan, ya ini berdiri di rumah ibadat dan tikungan jalan. Nah, Kimi, nomor 4 baca. Apa ya? Aku lupa diri aja lah. Doa yang mencerminkan relasi atau hubungan pribadi seorang dengan Tuhan disebut doa pribadi. Oke, doa pribadi. Bagi Nah, dari mana kamu bisa menjawab ini? Karena ini ada kata ini, lihat. Doa yang mencerminkan relasi atau hubungan seseorang dengan Tuhan. Ya. Eh, Deren, ada Deren nomor 5? Ada. Ada Deren, silakan baca Deren. Suasana yang berdoa ini kalau setiap seluruh yang melakukan kita sana yang baik berdoa. Ya, jawabannya A, B, C atau D? A ya. Ya oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ya, betul. Kita membutuhkan suasana yang baik untuk berdoa. Hal ini agar kita sungguh-sungguh berusaha merasakan kehadiran Tuhan dalam doa kita. Suasana yang baik untuk berdoa adalah suasana yang hening dan tenang. Ya, biasanya kalau di kelas kalian kan mau berdoa masih ada yang ribut, masih ada yang main dengan teman, lalu yang pimpin doa, teman-teman mari kita berdoa dalam nama Bapa. Ini belum suasana yang tenang, harusnya dipersiapkan hatimu dulu, pikiran, tinggalkan semua dulu kegiatan-kegiatanmu, lalu duduk dengan tenang, fokus ya, dengan sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, baru berdoa, sehingga sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kita. Seperti itulah kalau mau berdoa. Jadi nomor 6 itu Gaby baca nomor 6. Sumber dan teladan utama bagi kita dalam hal berdoa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Tuhan ya. Ini Bunda Maria juga adalah Bunda Yesus yang juga rajin berdoa. Orang-orang kudus juga iya, Romo-romo juga atau para suster juga ya, rajin berdoa. Yang paling utama paling utama itu adalah Yesus, karena Yesus mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat baik untuk kita. Apa doa yang diajarkan oleh Yesus? Bapa kami. Bapa kami. Ya. Jadi oke, berikut. Felicia nomor 7. Ada Felicia. Baca. Berkatmu sepanjang hari ini. Kini aku mau tidur, lindungilah malam ini. Amin. Bentuk doa ini biasanya dilakukan B ya? Oh ya, B. Doa secara pribadi. Kenapa dibilang pribadi? Karena ini kata aku ini. Biasanya kalau doa pribadi itu, doa sendiri itu menggunakan kata aku atau saya. Kalau kita berdoa bersama-sama, kira-kira apa yang digunakan? Ini bahasa Indonesia ya. Katakan kami ya. Nomor 8. Vincent, baca Vincent. Kamu tadi mau bantu Florin katanya. Para murid Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan mereka berdoa. Doa yang diajarkan oleh Yesus adalah Bapak kami. Oke, doa kami. Bapak kami. Oke, baik. Nomor 9. Nomor 9, Gaby. Nomor 9. Gaby, ada Gaby? Ya, berdoa ada yang dilakukan secara pribadi
dan ada yang dilakukan secara bersama. Di dalam doa pribadi, berdoa merupakan ungkapan Penyesalan. penyesalan seseorang. Apa GB? Ungkapan apa? Penyesalan seseorang. Salah. Salah. Hah? Iman. Jangan coret-coret Dio. Dio, Bapak keluarin kamu nanti ya. Tapi gak bisa Kawaan. GB yang mana GB? Siapa yang coret-coret? Kekawanan. GB yang mana? Iman. Jawaban 9. Iman. Ungkapan iman. Nggak boleh coret-coret ya. Jangan coret-coret nanti Bapak keluarin. Kurangi nilaimu itu artinya bahwa kamu tidak menghargai temannya ya. Nggak boleh. Serius itu. Nggak boleh ya. Ulangi. 9 juta nih. Turunin Ya. dikit. Oke, berikut nomor 10 Olivia. Olivia. Bukan, Jenny. Jenny ada Jenny? Jenny nggak ada ya? Oke, baik. Olivia. Nomor 10, Olivia. Pada zaman Yesus ada orang yang disebut orang munafik. Orang munafik pada zaman Yesus adalah Orang Farisi. Orang Farisi. Oke, orang Farisi itulah orang munafik, orang yang suka berpura-pura ya. Kalian pernah nggak jadi orang munafik? Ya, jangan pura-pura ya, jangan kalau berdoa ya berdoa yang sungguh-sungguh. Oke, berikut nomor 11 itu Justin, nomor 11 Justin. Berikut bantu si Justin. Keanu, baca Keanu. Bapak kami Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Oke, ayah. Sudah jelas kan? Di situ sudah jelas doa Satan. Nomor 12 itu Kirana 12. Tuhan tidak mengutamakan penampilan serta kata-kata yang bertele-tele dalam berdoa, tetapi yang paling penting adalah doa yang diungkapkan sesuai isi Hati yang tulus. Hati yang tulus, bukan kata-kata yang panjang. Ya. 13 Kristo. Sikap doa yang berkenan di hadapan Allah adalah Ya, rendah betul. hati. Ini ya doa yang rendah hati ya. Doa orang yang rendah hati itu doa orang yang berbicara apa adanya. Ya. Nomor 14 Lionel, baca Lionel. Contoh atau teladan kita dalam doa bersama adalah C, jemaat. Oke, C ya. Ini ada di bacaan. Nanti kalian cek di Kisah Para Rasul bab 2 ya. Montana, baca Montana. Dalam Montana, kitab baca. Kisah Para Rasul diceritakan umat gereja perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Memecahkan roh. Berarti ya ini kehidupan jemaat perdana. Oke, berikut. Montana Noel. Noel ada Noel, nggak ada Noel ya. Ada apa? Baca Noel. Nanti ditelan lagi. Di bawah ini yang bukan cara hidup jemaat perdana adalah nggak tahu. Yang mana Noel? D. B.
D menjauhi orang yang malas. Betul ya. Oke, yang ini ya. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, berikut. Nomor 17. Nomor 17. Raisa. Permisi mau ketemu. Raisa ada nggak? Di bawah ini yang bukan merupakan alasan banyak suka terhadap cara hidup jemaat perdana adalah hidup mereka kaya dan hidup berfoya-foya, Pak. D. Oke, D betul ya. Ini yang mereka ini. Coba nomor 18. Ros. Apakah cara hidup seperti itu masih tampak pada kehidupan sekitar kita? Ya, kira-kira menurut kalian, ini kan yang jemaat perdana itu kalian nanti baca di teks Kisah Para Rasul tadi itu yang bab 2 ayat 42 sampai 47. Di situ dikisahkan bahwa mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Kemudian ada juga yang menjual harta miliknya lalu untuk membantu sesamanya sehingga mereka hidup itu tidak ada yang berkekurangan. Ya. Lalu juga mereka itu hidup sehati dan sejiwa. Nah, menurut kalian kira-kira pada zaman sekarang ini kehidupan di gereja itu masih nggak seperti kehidupan jemaat perdana ini? Enggak. Yang jawab tidak siapa? Sikap mereka. Sikap mereka. Oke, baik. Dengarin ya. Sebenarnya cara hidup jemaat perdana masih dilakukan atau diikuti oleh gereja sekarang. Contoh misalnya berdoa bersama di lingkungan atau KBG. Itu masih sampai sekarang ya. Kemudian juga pergi ke gereja pada hari Minggu bisa untuk ekaristi itu juga adalah bagian dari mengikuti cara hidup jemaat perdana itu ya. Oke, baik. Cukup ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan selamat melanjutkan. Ya, Pak. Bye-bye. Ya, udah ya. Oke, sampai jumpa besok. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.